Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Domditan dan Geraha Mualaf Jakarta. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari pertama di bulan Ramadan. Bulan yang sangat suci ya buat umat Islam. Dan alhamdulillah pada hari ini sambil menemani para pemirsa menunggu saat berbuka puasa, saya saat ini sedang ditemani dengan Syekh Ridho. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasa Syekh hari ini? Ya, Mubarak Ramadan. Alhamdulillah. Semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa Ya, ya, seperti yang sudah pernah kami umumkan bahwa di channel Domditan dan Geraha Mualaf nanti kami akan memberikan video-video yang berseri ya. Insya Allah nanti akan dibuatkan sekitar 30 episode selama bulan Ramadan sehingga kita bisa meningkatkan ketakwaan kita ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Syekh. Baik ya. Hari ini kita mau bahas apa sih untuk yang perdana ini? Agama ya. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kita ngobrol tentang Al-Quran karena bulan Ramadan dipanggil bulan Al-Quran. Ya, betul. Dipanggil bulan kesabaran, dipanggil bulan yang karim. Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih, dibuka pintu kebarakat di bulan Ramadan. Tapi semuanya itu adalah apa? Adalah agama. Agama Islam. Jadi adalah Islam itu apa? Al-Islam, agama Islam adalah apa? Apa definisinya? Apa persepsinya? Apa di mata Allah? Allah mau menginginkan apa dari kata agama? Muhammad diutus menjadi nabi selama 23 tahun. Untuk apa? Biar apa? Biar dia mengajar kita bagaimana kita wudhu dan sholat. Apa itu maksud Allah dari kata agama? Biar Muhammad diutus menjadi nabi 20 tahun mengajar kita bagaimana puasa bulan Ramadan. Itu maksud Allah. Itu keinginan Allah dari kata agama. Kita akan membahas sebelum masuk dalam Al-Quran, sebelum masuk dalam info apapun di Jadi andailah orang yang berfirman atau dia bilang orang, maaf ya Syekh Ridha dari awal, yang menyampaikan agama ke kita manusia namanya Muhammad. Muhammad ibn Abdullah. Tapi dia orang itu yang bertanya, saya tidak percaya bahwa Muhammad itu nabi atau rasul. Padahal dia yang menyampaikan agama kita, Al-Quran dan Sunnah melalui Muhammad. Tapi bagaimana kalau saya akan meyakinkan seorang yang mempunyai pertanyaan itu akan menggunakan firman Allah dan sabda Muhammad. Tapi dia bilang, nggak usah menggunakan firman Allah atau sabda Muhammad. Karena pada dasar dia tidak percaya bahwa Muhammad Rasul. Jadi dia tidak percaya pada Al-Quran dan tidak percaya pada Muhammad atau kenabian Muhammad SAW. Jadi kita bersama akan menggunakan akal, mental, biar mendekati konsepsi dan persepsi bagaimana Muhammad itu, atau dia manusia atau kenabian. Betul. Jadi saya berpikir kalau dia orang manusia mencari jabatan, mencari kepala. Jadi dia harus menuranikan kewajiban agamanya. Apa? Menuranikan. Menuranikan. Tidak membesarkan. Tidak membesarkan, tidak memberatkan. Oh, tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Tidak memberatkan kewajiban agamanya kalau dia mencari jabatan. Biar mengambil hati orang. Oke, paham maksudnya paham. Biar mengambil hati orang. Jadi, tapi kebalikan. Muhammad menwajibkan 5 kali sholat sehari, terutama sholat subuh. Yang berat banget bagi nafsu manusia. Jadi dia bukan manusia menginginkan jabatan. Kalau dia pintar, menginginkan jabatan, tidak menwajibkan 5 kali sehari, kita wudhu dulu, sholat, 4 kali rakaat, 2 kali, 3 kali, sebelum, qabliyah, ba'diyah. Tidak. Tapi dia memberatkan. Artinya, tujuannya, niatnya, tidak mencari jabatan. Bukan manusia biasa. Betul. Manusia biasa, kalau dia manusia biasa, tidak berhari-hari. Mungkin sampai 3 hari tidak makan. Kalau dia mencari jabatan.
Kalau dia mencari dunia, tidak bisa sabar. Kenapa? Dia mau menjadi raja, dia mau menjadi kepala umat. Jadi kenapa dia lapar terus? Muhammad lapar terus. Jadi bukti juga Muhammad turun garis keturunan Niah dari mana? Semua Niah dunia sepakat, baik Nasrani, baik Yahudi, paham bahwa Muhammad garis keturunan Niah, akhir Niah terkait sama Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim itu siapa? Nabi Ibrahim bukan Nabi biasa atau Nabi. Tilkar rusul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala. Tidak menggunakan firman Allah. Tapi turunan garis Muhammad ada sepakat bahwa dia turun dari Nabi. Jadi, yani termasuk bukti kita. Baik. Khabarul ifk. Apa itu khabarul ifk? Khabarul ifk itu reputasi jelek terhadap istrinya Aisyah. Dipanggil khabarul ifk, kabar ifk. Khabarul ifk itu saat dituduh Aisyah bahwa dia ada hubungan tidak baik sama Safwan ibn al-Mu'attal, namanya Safwan ibn al-Mu'attal. Dan Muhammad saat dia terima ayat yang melepaskan hati nurani reputasi Aisyah, langsung menyebarkan ayat ini. Kalau dia mencari jabatan, mensembunyi ayat itu. Betul. Mensembunyi ayat itu. Betul. Jadi tidak mungkin seorang atau perlakuan orang seperti itu mencari jabatan. Tidak mungkin. Muhammad disebut di seluruh buku dunia, di seluruh budaya Nasrani, Yahudi, Majusi bahwa Muhammad tidak bisa tulis dan baca. Tidak bisa. Jadi dia menantang. Kalau kamu berani, kalau kamu kuat, membuat walau satu surat dari seperti ini. Jadi bagaimana dia bukan Nabi? Dengan mental, dengan logika. Jadi akhirnya kalau kita berpikir sedikit, pasti akan sampai hakikat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang bias. Lalu Muhammad diutus menjadi Nabi, mensampaikan Al-Quran dan mensampaikan sunnahnya. Sunnahnya itu kita akan membahas nanti. Tapi Al-Quran yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya apa? Artinya agama. Jadi apa maksud Allah dari kata agama? Ada yang berfirman, kalau saya sholat, itu agama yang Allah menginginkan. Kalau gini kita membahas. Kapan Allah subhanahu wa ta'ala menwajibkan solat? Allah subhanahu wa ta'ala menwajibkan solat pada tahun 10 pada rihlat al-Isra wal Mi'raj. Berjalan al-Isra wal Mi'raj. 10 tahun sudah keutusan Nabi Muhammad menjadi Nabi. 10 tahun. Jadi selama 10 tahun itu, apa arti agama? Tidak ada solat. Karena solat baru di tahun 10. Pada Isra dan Mi'raj. Sebelum diwajibkan solat. Apa arti agama? Tidak diarti? Pasti ada arti. Yang masuk ke Islam, yang menatakan syahadat saat itu dan tidak bersolat, masuk surga? Ya. Masuk surga. Sebelum menwajibkan. Jadi bukan intinya, bukan utamanya, bukan keutamaannya di dalam Al-Quran atau di dalam Islam, solat. Maksud Allah, biar kamu paham atau orang pemirsa yang paham, saya tidak menghancurkan kewajiban solat. Tidak. Saya menjelaskan hanya. Pemirsa ikut kita aja. Sampai akhir. Maksud saya, sebelum 10 tahun tidak ada solat. Artinya tidak ada agama? Ada. Apa itu? Apa itu agama? Baik. Nomor 2. Ada yang bilang, kalau saya puasa bulan Ramadan, itu agama. Allah menwajibkan puasa. Kapan Allah subhanahu wa ta'ala menwajibkan puasa? Pada tahun 15 Hijriyah. Setelah hijrah. 2 tahun mulai ketiga di bulan Ramadan. Sebelum bulan Perang Badr, diwajibkan puasa bulan Ramadan. Sebelumnya. Ada agama atau tidak? Ada. Itu. Jadi Allah mau apa? Ada yang bilang kalau saya zakat. Zakat ikut
ya Idul Fitri yang sesudah perang Badr. Jadi sebelumnya ada yang akan pemirsa sekarang yang bertanya, tapi saya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah dan itu cukup bagi saya biar saya bilang saya orang mempunyai agama. Oke, setuju. Tapi saya ada bertanya. Kamu bilang saya saksi. Artinya kamu lihat di mata? Tidak harus. Tidak harus. Ya. Tapi kalau kamu saksi, pasti apa? Seperti apakah orang polisi? Mana saksi? Sini. Assalamualaikum. Ya. Kamu saksi, saya saksi. Kamu lihat kendaraan itu tabrak sama kendaraan. Ya, kendaraan itu warnanya apa? Dia tidak tahu. Jadi dia tidak bisa menanggap saksi. Jadi saksi harus ada bukti. Yeah. Kamu saksi atas Muhammad, Nabi dan Rasul. Dan menatakan bahwa kamu saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Oke? Saya akan bertanya Anda. Kalau kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan menatakan asyhadu an la rabba illallah? Tapi dia mewajibkan asyhadu ilah. Yeah. Jadi apakah kamu yang saksi bisa membedakan ilah dan Rabb? Tidak. Jadi mana kesaksiannya? Atas apa kamu bersaksi? Tidak tahu. Jadi kamu bukan saksi. Mulut aja. Allah tidak mau mulut aja. Harus bukti. Yeah. Itu nomor satu. Ada yang bilang, saya bersaksi bahwa Muhammad Rasul. Muhammad itu kenabian, kerasulan. Oke. Saksi artinya, ya polisi, kamu lihat warna mobil berapa, mobil apa? Tidak tahu, jadi kamu tidak saksi. Kamu saksi bahwa Muhammad Rasul. Rasul artinya apa? Saudara saya. Utusan. Dia mempunyai message, risalah. Ya. Dari sini ke sana. Apakah kamu pernah membaca risalah itu? Tidak langsung. Jadi saksi atas apa? Jadi kamu tidak dianggap saksi. Saksi itu harus ada bukti. Karena lihat. Itu majaz. Misal. Yeah. Tapi kalau kamu bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul, kalau saya bertanya, contohnya. Contoh. Kita baru sholat. Sebelum buka puasa kita baru sholat bersama jamaah. Kita baru wudu. Saya akan bertanya diri sendiri dan bertanya saudara saya insinyur yang bersiap studio kita. Maaf. Wudu kamu sah atau tidak? Insya Allah. Sah atau tidak? Bagaimana? Tidak tahu. Jadi kamu tidak pernah membaca risalah Muhammad. Yang di sekurang-kurangnya kamu tahu apa hukum wudu. Itu contoh kecil. Okay. Contoh kecil. Maksud saya, sampai sekarang kamu berpikir bahwa kamu di jalan yang benar. Di jalan, padahal kita, awas ya pemirsa, kita akan ditanya yaumul qiyamah. Bukan yaumul qiyamah, itu kuburan. 3 pertanyaan. Yeah. Siapa Tuhan kamu? Tuhan kamu? Siapa Nabi dan Rasul? Apa agama kamu? Kitab atau agama? Apa agama kamu? Okay. Jadi man rabbuk, ma dinuk, man ar-rajul alladhi bu'itsa fikum. Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Siapa rasul yang diutus di saat itu? 3 pertanyaan. Kamu sampai sekarang kurang paham apa arti agama? Biar kamu memahami jalan kamu di benar atau tidak. Pada Muhammad bersabda, man 'asha 'ala syai' mata 'alai. Barang siapa yang berjalani hidupnya dengan sesuatu, maka dimati di atasnya. Lalu dibingkatkan, diangkat lagi di hari kemudian di atasnya juga. Jadi awas. Perjalanan hidup kamu berdasar apa? Bersama apa? Bersama agama. Yang kamu belum paham itu apa? Sampai sekarang. Apa akan Allah Subhanahu? Apakah kamu, kalau kamu murid, ada banyak murid kamu dosen ya saudara saya. Ada murid kamu di bidang kamu menedar Fisiologi. Fisiologi, kristologi. Kalau dia ada ujian kristologi, apa logika mereka
belajar bahasa Arab. Kalau mereka ada ujian kristologi, apa logika mereka menajar belajar bahasa Arab? Logika. Kalau saya ada ujian bahasa Arab, apa saya logika, termasuk logika, saya belajar bahasa Inggris? Tidak paham maksudnya gimana? Mesh. Kalau saya murid, ada ujian di bahasa Arab, logika saya apa? Belajar bahasa Arab karena ujian. Tapi tidak logika saya belajar bahasa Inggris. Oh, oke. Betul? Betul. Itu namanya. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya di agama. Tapi kamu tidak belajar bahasa agama. Tidak belajar materi agama. Akan ditanya di kurikulum agama. Tidak tahu. Ada yang bilang maaf. Ada hadis sahih di dalam al-ahadis al-arba'in an-nawawi. Al-ahadis al-arba'in an-nawawi terkenal semua ulama tahu. Termasuk itu hadis nomor 5 hampir menyatakan Muhammad bersabda, Buniyal Islamu ala khams. Al-Islam didirikan berdasar atas 5. Apa? Syahadat la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, iqamis salah, ita'iz zakah, saum Ramadan, hajjil bait. Dia bilang, saya melakukan gini. 5. Orang pemirsa bilang, saya akan melakukan gini. Padahal kita tadi membukti bahwa dia bukan saksi. Karena dia kurang. Tapi andailah dia melakukan yang 5. Oke? Kita ada contoh. Di zaman Nabi Muhammad, bahwa ada orang melakukan 5, padahal dia dipanggil atau dihitungkan bahwa akhirat, yaumul qiyamah, dia orang munafik. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Karakter terkenal, semua dunia tahu. Siapa Abdullah ibn Ubay ibn Salul? Abdullah ibn Ubay ibn Salul min hadiri zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk sama dia, salam-salaman, min sentuh, solat di belakang dia, min hadiri peran, zakat, puasa, padahal dia apa? Masuk neraka. Kepala munafikin. Dipanggil di sejarah Islam, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, kepala munafikin. Jadi, kenapa disebutkan munafikin padahal dia saksi, sholat, zakat, puasa, ini. Pasti ada sesuatu lain. Gimana tuh, Syekh? Kita jangan mencari. Di sisi lain, ada perempuan, maaf, pelacur di Bani Israel. Dia melewat anjing, haus. Kasih air, masuk surga. Jadi bagaimana? Saya mau paham. Laksana semuanya dasar Islam dari menetapkan syahadah sampai akhir, dianggap kepala munafikin. Wanita belacur masuk surga. Kasih air anjing masuk surga. Jadi apa? Persepsi Allah, mau Allah menginginkan apa? Allah mau apa? Adalah apa? Agama itu yang Allah akan bertanya. Surah Yusuf. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. Allah merencana, itu artinya merencana bahwa Yusuf tidak boleh menhukum saudaranya di menurut hukum raja. Kenapa? Karena menurut hukum raja mengakibatkan orang yang mencuri dia tergantung ukuran ya barang yang dicuri. Tapi menurut hukum saudara Nabi Yusuf ya beda. Menurut hukum saudara Yusuf, ya kalau dia mencuri, ditangkap menjadi tawanan atau budak. Jadi arti kata agama atau din di ayat ini artinya apa? Undan. Kalau kamu berjalan hidup kamu dengan undan hawa nafsu, bukan Islam. Kalau kamu berjalan hidup kamu dengan undan syaitan, bukan Islam. Kalau kamu berjalan hidup dengan undan apapun, kurikulum apapun, undan apapun, selain undan yang disampaikan oleh Muhammad, bukan Islam. Jadi kesimpulannya, Syekh, ini kita sudah mau habis waktunya.
Sudah hampir 20 menit. Ya. Tidak terasa ya. Kenapa tidak rasa? Kenapa tidak mengingatkan saya? Saya mau ingatkan ini. Sudah mau habis. Masih ada waktu. Syekh silakan berikan kesimpulan. Apa itu agama di dalam Islam. Nanti kita bisa tutup. Nah, nanti kita akan lanjut di episode berikutnya. Al-Islam adalah undang-undang sistem kurikulum hidup. Jalan hidup ya? Jalan hidup. Pada umum. Ya. Itu Islam. Ya. Perilaku. Baik. Nanti kita bersama akan lebih jelas. Baik. Ya, silahkan. Alhamdulillah pada episode pertama ini Syekh Ridho ini saking semangatnya ya. Jadi tidak ingat waktunya sudah mau habis. Ya, Masya betul. Allah. Demi Allah. Baik, nanti lain kali kita akan lebih ingatkan lagi ya. Atau mungkin pakai tanda begitu nanti ya di depan, di belakang kamera gitu ya. Maaf pemirsa, maaf saudara saya. Tidak apa-apa. Hari pertama semangat tinggi ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa ya. Bagi para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, silakan mengirimkan ke BSI 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Syekh, mohon izin saya tutup. Besok kita berjumpa lagi ya, Syekh. Silahkan. Insya Allah. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.